Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati Bapak Irwan CMPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca serta teman-teman kelas R3D. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan dengan NPM 202221500240. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang membaca artikel. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Poin yang pertama adalah arti artikel. Ada 4 bentuk karangan. Untuk menyampaikan maksudnya kepada pembaca, pengarang pada umumnya mempergunakan salah satu dari 4 bentuk karangan prosa. Nah, berikut adalah karangan prosa yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Narasi itu sendiri adalah suatu karangan dikatakan berbentuk narasi jika di dalamnya peristiwa disajikan secara kronologis. Nah, sedangkan deskripsi adalah keadaan atau kejadian-kejadian pada umumnya yang dilukiskan sehidup-hidupnya sehingga pembaca merasa seakan-akan menyaksikan sendiri keadaan atau kejadian-kejadian itu. Karangan berbentuk deskripsi dapat dibandingkan dengan suatu lukisan yang indah dan hidup. Lalu yang ketiga ada eksposisi, yaitu suatu karangan yang berbentuk eksposisi biasanya berisi penjelasan-penjelasan yang bersifat informatif atau instruktif tentang berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, agama, politik, keuangan, kesehatan, keluarga, olahraga, ilmu, dan teknologi, kesusastraan, hukum, dan lain-lain. Artikel-artikel dalam berbagai majalah dan surat kabar pada umumnya dapat digolongkan pada karangan berbentuk eksposisi. Lalu yang keempat ada karangan yang berbentuk argumentasi. Pada umumnya bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan pendapat suatu sikap pengarang tentang suatu hal. Untuk tujuan itu, pengarang biasanya mengemukakan fakta-fakta, analisis fakta-fakta itu, dan kesimpulan berdasarkan analisis tersebut. Semua ini adalah merupakan argumentasi yang dipergunakan oleh pengarang untuk meyakinkan pembaca. Lalu ada struktur artikel. Pada umumnya, suatu artikel terdiri dari judul, pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Yang pertama ada judul. Judul itu sendiri mengandung gambaran umum tentang pokok yang dibicarakan dalam artikel bersangkutan. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Biasanya berisi latar belakang pikiran yang dibahas dalam artikel. Yang ketiga ada latar belakang. Latar belakang dimaksud dapat berupa perajukan pada suatu hal atau masalah yang dibicarakan orang lain sebelumnya, atau suatu keadaan, peristiwa, atau isu yang timbul, atau hal-hal lain yang merupakan sebab mengapa pengarang itu membicarakan pikiran pokok dalam artikel itu. Yang keempat ada batang tubuh. Batang tubuh artikel berisi uraian tentang pikiran pokok yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Lalu yang kelima ada penutup. Umumnya berisi rangkuman dari apa-apa yang telah dikemukakan oleh pengarang. Di samping itu, penutup kadang juga berisi kesimpulan umum dari uraian dalam batang tubuh artikel beserta implikasi atau prediksi berkenaan dengan kesimpulan itu. Materi pembahasan yang selanjutnya yaitu memahami artikel. Poin yang pertama yaitu menemukan pikiran pokok. Untuk menemukan pikiran pokok suatu artikel, langkah-langkah berikut dapat kita ikuti. A.
Bacalah judul dan pendahuluan atau paragraf pendahuluan artikel dengan cepat dan teliti. Lalu, rumuskanlah dan uraikan. Yang B, untuk membuktikan benar tidaknya dugaan di atas dengan teknik baca layap. Bacalah dengan cepat paragraf-paragraf berikut dari artikel itu. Di poin yang kedua ada memahami pikiran jabaran. Dalam memahami pikiran jabaran atau uraian pikiran pokok artikel, hal-hal berikut dapat dilakukan. Yang A, bacalah paragraf-paragraf batang tubuh dengan mempergunakan teknik-teknik membaca paragraf. B, perhatikan selalu hubungan sebab akibat, hubungan waktu dan tempat, hubungan masalah dan penyelesaiannya, peranan tokoh-tokoh jika ada dan angka-angka penting. Lalu yang C, usahakan mengingat pikiran pokok yang ada dalam setiap paragraf dan memahami hubungan antar satu pikiran pokok dan pikiran yang lainnya. Di poin yang keempat, yaitu pemantapan pengertian. Langsung saja dalam artikel yang sudah saya sajikan, dalam artikel harus terdapat beberapa poin, yakni yang pertama judul. Dari judul artikel, dari contoh artikel yang diambil, di sini terdapat judul, yakni di India ada pusat penelitian kerbau. Yang kedua yaitu pendahuluan. Lalu pada pendahuluan disajikan latar belakang mengenai kerbau, tentang pengenalan kerbau dan garis besar tentang kerbau. Lalu di poin yang ketiga yaitu batang tubuh. Pada bagian ini yang terdapat pada batang tubuh yakni penjelasan lebih rinci terkait dengan topik yang dibicarakan yakni kerbau. Dalam bagian ini membahas mengenai asal kerbau dan wilayah penyebarannya. Selain itu, pada bagian ini juga menjelaskan tentang ciri-ciri kerbau, kebiasaan yang sering kerbau lakukan, dan kegunaan dari kerbau itu sendiri. Ada satu topik yang diangkat dari artikel ini yakni kerbau tidak perlu suku cadang. Judul tersebut bercetak miring yang menandakan suatu topik yang diangkat. Dalam topik tersebut dijelaskan lebih jelas lagi terkait manfaat dari kerbau itu sendiri. Salah satunya menarik cikal dan mengangkat hasil pertanian. Tidak hanya kerbau, tetapi bagian-bagiannya juga dijelaskan. Manfaat-manfaatnya seperti kuli-kuli dan kulit-kulit dan tanduk kerbau. Poin ketiga yaitu penutup. Diperkirakan bahwa kerbau masih akan memegang peranan penting sebagai teman kerja petani, sekalipun ada tenaga traktor muncul. Hasil dagingnya sebaiknya juga ditingkatkan jumlah dan mutunya untuk makan penduduk Asia yang masih tetap besar jumlahnya. Pada bagian terakhir, penutup ini juga berisikan peranan dan kesimpulan dari topik yang dibahas. Di poin yang selanjutnya yaitu pikiran pokok. Dari judul artikel di atas dapat diduga bahwa pikiran pokok yang dibicarakan dalam artikel itu ialah tentang pusat penelitian kerbau atau pengenalan tentang kerbau. Lalu poin selanjutnya yaitu pikiran-pikiran jabaran. Batang tubuh artikel itu terdiri dari dua subjudul yang masing-masing mempunyai 4 dan 9 paragraf. Kelihatan bahwa pikiran-pikiran jabaran tersebut berhubungan satu sama lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa semua pikiran jabaran itu adalah berkenaan dengan kehidupan dan manfaat kerbau bagi manusia, terutama bangsa-bangsa di Asia. Jelas bahwa pikiran-pikiran jabaran ini adalah uraian dari pikiran pokok artikel yang dikemukakan di atas.
Poin selanjutnya yaitu pemahaman keseluruhan. Dengan pikiran pokok dan jabaran-jabarannya sebagai dikemukakan pada kedua bagian di atas, dan dengan membaca penutup hanya satu paragraf tanpa judul, artikel tersebut secara cepat. Pemahaman keseluruhan artikel tersebut tentu dapat diperoleh. Pemahaman dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut. Kerbau ternak yang terutama hidup di Asia sangat bermanfaat bagi penduduk kawasan itu, khususnya sebagai sumber daging dan susu, sumber tenaga kerja terutama bagi petani, dan sumber bahan baku industri. Untuk meningkatkan kehidupan dan manfaat kerbau, pusat-pusat penelitian kerbau perlu diadakan. Di materi pembahasan yang terakhir yaitu mengenai latihan-latihan. Beberapa artikel untuk latihan. Ingatlah cara membaca berikut ini. Disediakan artikel yang dikemukakan terdahulu. Ikutilah petunjuk berikut. Yang pertama, bacalah lebih dulu dengan cepat pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di bawah setiap artikel, dan usahakan mengingat isi pokok yang terdapat dalam kalimat pengantar setiap pertanyaan. Isi-isi pokok tersebutlah yang merupakan informasi fokus Anda. Yang kedua, bacalah judul dan pendahuluan artikel untuk menemukan pikiran pokok. Jika perlu dengan teknik baca layap, bacalah batang tubuh artikel itu seperlunya dengan cepat untuk meyakinkan Anda tentang kebenaran pikiran pokok itu. Di poin yang ketiga, bacalah dengan cepat batang tubuh dan penutup artikel itu untuk memahami pikiran-pikiran jabaran. Di poin yang keempat, catatlah waktu yang Anda pergunakan untuk membaca artikel itu, mulai dari membaca judul hingga penutup. Lalu tuliskanlah waktu itu di tempat yang tersedia. Di poin yang kelima yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dengan membubuhkan tanda cek V di depan nomor yang Anda pilih. Di poin yang keenam, kemudian periksalah jawaban-jawaban Anda dengan melihat jawaban-jawaban yang terdapat pada appendix. Di poin yang ketujuh, hitunglah kemampuan membaca Anda dengan rumus yang dikemukakan, yaitu jumlah kata dalam bacaan per jumlah waktu baca dibagi 60 dikali persentase jawaban yang benar. Misalnya, jika jumlah kata dalam artikel 500, waktu baca 150 second, dan jawaban yang benar 3 dari 5 pertanyaan, maka kemampuan baca Anda ialah 500 per 150 dibagi 60 dikali 3 per 5 dikali 100% sama dengan 120 kata per menit. Tuliskanlah angka kemampuan membaca ini di tempat yang tersedia. Di poin yang ke-8, pada akhir latihan-latihan terdapat diagram. Buatlah diagram kemampuan membaca. Kesimpulan mengenai pembahasan materi yang saya bawakan yaitu membaca artikel adalah karangan prosa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama narasi, deskripsi, lalu eksposisi, dan argumentasi. Suatu artikel pada umumnya pun terdiri dari pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Dan dalam memahami artikel, kita harus menemukan pikiran pokok, memahami pikiran jabaran, dan pemahaman keseluruhan mengenai artikel yang akan dibaca. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya terkait dengan materi membaca artikel. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.